Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajril Akmal dan teman saya Rizky Wahyu Nuril Azizah dari International Class Program Tadris Matematika Angkatan 21. Yang baru saja Bapak Ibu lihat merupakan pendahuluan dari media pembelajaran yang telah kami buat menggunakan PowerPoint. Di media pembelajaran yang kami buat ini, kami menekankan pada 3 konsep pembelajaran, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Untuk visual sudah terpampang jelas pada media pembelajaran kami, dan untuk audio bisa Bapak Ibu dengarkan sendiri, dan juga di sini ada menu untuk mematikan dan menghidupkan audio tersebut. Sebagai saya contohkan di sini. Nah, interaksi yang saya tekan untuk mematikan audio tersebut merupakan salah satu bentuk kinestetik yang kami terapkan dalam media pembelajaran yang telah kami buat ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada media pembelajaran ini, number frenzy. Kita tekan ikan tuna ini. Oke. Menu pertama yang akan keluar adalah instruction, di mana instruction ini sengaja kami letakkan di awal karena merupakan suatu item yang krusial dan penting untuk disampaikan. Namun tak jarang pengguna sering sekali melewatkan bagian dari instruction ini. Baiklah, di dalam instruction ini kami menjelaskan sedikit tentang media yang kami buat, apa saja yang ada di dalam media tersebut, orientasi pembuatannya, dan juga dasar-dasar yang kami gunakan dalam membuat media ini. Oke. Di instruction ini juga kami menjelaskan mengenai tombol-tombol atau shortcut yang kami gunakan dalam media. Seperti ini, dan juga seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di sini ada media untuk instruction, CPTP, apperception, material, exercise, and quiz. Baiklah, kita akan masuk ke bagian menu utama, di mana kita menekan tombol home ini. Di sini ada 7 tombol interaktif yang dapat diakses, salah satunya tombol audio yang bisa diputar kembali apabila peserta didik menginginkan aplikasi ini dibarengin dengan suara background. Oke, tapi kita matikan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu shortcut yang tidak kami jelaskan. Ini merupakan bagian dari profil pengembangan atau profil pembuat dari aplikasi ini. Ini saya sendiri. Kemudian di sini ada teman saya Wahyu Rizky, di mana di sini juga kami mencantumkan email untuk informasi apabila pihak-pihak tertentu ingin memanfaatkan media yang telah kami buat. Di sini juga ada informasi mengenai buku yang kami gunakan sebagai patokan dari pengembangan media ini, dan juga ada fakta unik, di mana sebagian besar background kami buat menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menghindari penyalahgunaan hak cipta atau tuntutan lain. Seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita kembali ke menu utama di CPTP. Di sini kita mengacu pada fase D dari kurikulum Merdeka, the guidelines for phase D of the Merdeka Curriculum. Nah, di sini kita konstruktif menjadi 4 bagian dari capaian pembelajarannya. Dari materi bilangan bulat pada kelas 7 semester 1 dan bab pertama dari matematika di sekolah menengah pertama SMP. Di CP, kemudian di slide selanjutnya ada TP, di mana TP ini merupakan tindak lanjut dari CP sebelumnya. Dan juga sedikit pengantar seperti by using iSpring Media integrated with Technological Pedagogic Content Knowledge or TPEC, di mana kita menggunakan iSpring yang terintegrasi dengan TPEC, di mana nanti peserta didik dapat melakukan hal-hal seperti ini, di mana ini merupakan tindak lanjut dari CP sebelumnya. Seperti demikian Bapak Ibu.
Kemudian di sini ada tombol shortcut ke bagian apersepsi. Oke. Nah, di apersepsi ini kami menceritakan suatu cerita pendek mengenai pencarian harta karun oleh bajak laut, di mana di sini nanti ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif yang akan menarik perhatian peserta didik untuk mengetahui apa makna dari bilangan negatif dan bilangan positif tersebut. In this mathematical lesson, we will learn about the meaning of the numbers minus and positive in mathematical and their application in everyday life. Oke, kemudian kita akan ke menu material atau materi. Kita menggunakan shortcut buku ini. Nah, di sini ada 4 bagian subbab yang kami susun berdasarkan CP dan TP yang kami sebutkan sebelumnya. Terdapat definisi integers, positive negative numbers, addition, subtraction, multiplication, and division, atau divisor. Baiklah, kita coba salah satunya di sini. Nah, dalam penyusunan media ini atau pembahasan ini, kami menggunakan pembelajaran model interaktif, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan ada icon-icon tertentu yang bisa diinteraksikan seperti ini. David Hilbert sebagai orang yang menotasikan Zahlen integer sebagai Z. Ini bila ditekan nanti akan ke slide tersembunyi. Nah, di mana nanti akan menceritakan biografi beliau seperti singkat seperti ini. Nah, kita coba ke contoh yang lain di bagian material di positive and negative numbers. Oke, nah di sini juga kami menambahkan beberapa icon penjelas dari materi agar peserta didik itu lebih tertarik dari materi yang kami susun di dalam media pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ke next. Nah, seperti ini. Height about the sea level. Di mana pembahasan ini kami persingkat sesingkat mungkin, tapi tetap memenuhi capaian dan tujuan pembelajaran kami susun sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, jadi di setiap submateri nanti ada pertanyaan penguatan seperti ini. Which animal is at minus 300 meters? Jadi ini menanyakan hewan mana yang berada di posisi minus 300 meter dari air laut, di mana ini merupakan paus yang berada di bawah kedalaman air. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan masih banyak lagi interaksi-interaksi menarik yang ada dalam menu materi ini. Nah, kemudian kita berlanjut ke menu exercise, di mana exercise ini sebagai latihan soal untuk peserta didik dan juga sebagai penguatan untuk menguji sejauh mana peserta didik telah memahami materi yang telah kami berikan, yang telah tertera di dalam media ini. Sebagai contoh, nomor 1, 0, 1, 2, 3 is analytic numbers, is whole number. Nah, tapi apabila nanti peserta didik menjawabnya salah, dia akan keluar menu seperti ini. Nah, your answer is wrong. Nah, seperti Bapak Ibu. Dan ini nanti hanya akan hilang apabila peserta didik mengulangi soal dari awal. Nah, jadi menghindari kecurangan. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ke contoh selanjutnya. Nah, mention Z is itu. Nanti apabila peserta didik menjawab dengan benar, nah akan keluar your answer is correct. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah selain soal-soal yang menggunakan angka atau hanya huruf saja atau sebuah teks narasi, kami juga memberikan soal-soal yang terintegrasi dengan gambar-gambar unik atau interaktif, di mana tujuan dari pemberian gambar-gambar sebagai soal ini untuk menarik perhatian peserta didik. Mengingat yang kita ajari ini merupakan peserta didik kelas 7, di mana mereka masih memiliki keinginan bermain yang sangat kuat. Oke, salah satu contoh soal sini, which fish is at 3 meters, ini merupakan bilangan positif, berarti ikan yang berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan air adalah
flying fish. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian. Dan juga di sini ada soal yang dia mengharuskan peserta didik untuk memperhatikan dengan baik Bapak Ibu. Nah, jadi soalnya itu merupakan animasi, di mana animasi ini merupakan PowerPoint juga yang kita susun agar lebih meningkatkan kualitas soal dan juga kualitas dari materi itu sendiri. Jadi pesawat tadi datang dari ketinggian 1.300 meter naik ke 2.100, maka perubahan kenaikannya itu adalah 800 meter yang positif naik. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Kita ke menu utama kembali. Nah, kemudian di menu utama ini ada juga quiz, di mana quiz ini kami tujukan sebagai asesmen penilaian kepada peserta didik. Nah, dan quiz ini bisa diintegrasikan melalui website-website soal mana saja, seperti Quizizz, Google Form, atau WordPress. Jadi, ini sebagai penilaian peserta didik yang bisa Bapak Ibu sekalian atur bagaimana nanti mudahnya. Mungkin demikian dahulu penjelasan singkat dari media pembelajaran yang telah kami buat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun banyak kekurangan dari media pembelajaran telah kami kembangkan. Akhirul kalam, saya Ajar Akmal dan teman saya Rizky Wahyu Nuril Azizah dari International Class Program Tadris Matematika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.